Saat Trump memicu kontroversi dengan tarif berat terhadap Kanada dan pernyataan mengejutkan, Tiongkok diam-diam menjalin kesepakatan besar dengan Kanada, mengguncang pasar energi global. Apakah ini menandakan perubahan keseimbangan ekonomi global? Mari kita telusuri dampak potensialnya. Hubungan Amerika Serikat-Kanada dan peran Tiongkok. Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Kanada saat ini sedang mengalami ketegangan signifikan akibat kenaikan tarif Presiden Donald Trump terhadap ekspor minyak dan gas Kanada. Kebijakan ini telah sangat mempengaruhi perdagangan lintas batas, menciptakan gesekan antara kedua negara. Namun, di tengah tantangan ini, Tiongkok secara strategis memosisikan diri dengan memperkuat hubungan ekonominya dengan Kanada, khususnya di sektor energi. Langkah penting dalam hal ini adalah ekspansi raksasa petrokimia Tiongkok, Rongsheng, ke Calgary, yang melambangkan peran Kanada yang semakin besar sebagai pemasok energi utama ke Asia. Pergeseran ini terjadi saat Amerika Serikat terus memberlakukan tarif atas impor minyak, memungkinkan Kanada memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan posisinya di pasar energi global, terutama dengan negara-negara seperti Tiongkok yang ingin mendiversifikasi sumber energi mereka. Selain itu, tarif AASN terhadap mobil buatan luar negeri juga berdampak besar pada pasar konsumen Amerika. Contohnya adalah Ford F-150, model populer yang menggunakan suku cadang dari berbagai negara. Tarif tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga yang signifikan bagi konsumen AS. Beberapa produsen mobil kini mempertimbangkan kemungkinan memindahkan produksi kembali ke AES untuk menghindari biaya tarif. Namun langkah seperti itu akan penuh tantangan, termasuk biaya tinggi, logistik yang memakan waktu, dan kesulitan menyelaraskan kembali rantai pasokan yang telah terintegrasi secara global selama puluhan tahun. Hal ini sangat bermasalah mengingat industri otomotif beroperasi dengan model produksi tepat waktu, just in time, yang sangat bergantung pada pemasok internasional. Dengan semua tarif ini, menurut Anda apakah kenaikan harga ini sepadan atau sudah saatnya beralih ke skuter listrik? Beritahu pendapat Anda di bawah ini. Dalam perspektif yang lebih luas, meningkatnya ketegangan perdagangan mencerminkan perubahan dalam lanskap ekonomi global. Sementara AS menjadi lebih tertutup dalam pendekatannya, memberlakukan tarif dan mengejar kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis. Negara-negara seperti Tiongkok secara agresif mencari pasar baru dan membangun hubungan dagang yang lebih kuat di tempat lain. Dorongan Tiongkok ke pasar energi Kanada adalah contoh utama bagaimana negara-negara mendiversifikasi strategi perdagangan mereka. Faktanya, ketertarikan Tiongkok terhadap Kanada tidak hanya terbatas pada energi, karena mereka juga ingin berinvestasi di sektor lain seperti infrastruktur dan teknologi. Pergeseran ini merupakan bagian dari inisiatif lebih luas Tiongkok untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan ekonomi global yang dominan dengan memanfaatkan kekuatan finansialnya untuk menciptakan kemitraan jangka panjang dengan negara-negara yang mencari alternatif dari sistem perdagangan yang didominasi AS. Dinamika yang berkembang antara Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok menunjukkan bahwa aliansi ekonomi tradisional sedang mengalami restrukturisasi. Kanada khususnya berada dalam posisi yang rumit, menyeimbangkan hubungan historisnya dengan AS dan pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Seiring dengan berkembangnya perdagangan global, peran Kanada sebagai penyedia energi dan mitra dagang akan menjadi semakin penting, yang berpotensi membentuk ulang dinamika kekuasaan perdagangan Amerika Utara dan pasar energi global. Situasi saat ini juga menyoroti implikasi yang lebih luas dari kebijakan perdagangan Presiden Trump yang mendorong sekutu tradisional seperti Kanada untuk mempertimbangkan kembali aliansi ekonomi mereka. Dalam jangka panjang, pergeseran ini berpotensi mengarah pada ekonomi global yang lebih multipolar, dengan Tiongkok memainkan peran yang jauh lebih besar sebagai kekuatan pendorong dalam perdagangan global, investasi, dan pasar energi. Keputusan strategis Kanada dalam menanggapi realitas baru ini akan sangat penting dalam menentukan masa depan ekonominya di panggung dunia. Perubahan pasar daging sapi global.
Gangguan signifikan dalam perdagangan global terjadi ketika Tiongkok menolak daging sapi AESA senilai 520 juta dolar dengan alasan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap standar keselamatan. Namun, banyak analis melihat keputusan ini sebagai respons yang dihitung terhadap tarif AS yang diberlakukan terhadap barang-barang Tiongkok. Langkah ini oleh Tiongkok dilakukan dengan waktu yang strategis, menandakan ketidaksenangannya terhadap kebijakan perdagangan AM dan memperkuat posisinya dalam konflik tarif yang sedang berlangsung. Sebagai akibat dari penolakan ini, Rusia dengan cepat memanfaatkan kesempatan, meningkatkan ekspor daging sapinya ke Tiongkok. Negara ini tidak hanya meningkatkan pasokan daging sapi untuk memenuhi permintaan, tetapi juga berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur untuk memfasilitasi perdagangan jangka panjang dengan Tiongkok, mengukuhkan perannya sebagai pemain kunci di pasar daging sapi global. Pergeseran ini merupakan kemunduran signifikan bagi ASEAN yang sebelumnya mendominasi perdagangan daging sapi global, terutama di pasar Tiongkok. Industri daging sapi Amerika Serikat kini menghadapi tantangan untuk mendapatkan kembali pangsa pasar yang hilang. Sementara negara-negara seperti Rusia, Brasil, dan Australia turut mengambil peran untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ekspor Amerika. Bagi Rusia, ekspansi ke pasar daging sapi Tiongkok ini bukan hanya peluang jangka pendek, tetapi juga langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat hubungan ekonominya dengan salah satu konsumen daging sapi terbesar di dunia. Sepertinya perselisihan daging sapi Tiongkok dengan AS kini semakin literal. Menurut Anda, apakah Rusia akan mendominasi pasar daging sapi sekarang atau AS akan menemukan cara untuk kembali masuk? Berikan prediksi Anda di bawah ini. Ini waktu makan malam steak bagi sebagian orang, tetapi benar-benar ujian berat bagi yang lain. Dari perspektif yang lebih luas, pergeseran dalam dinamika perdagangan ini menyoroti dampak luas dari perang perdagangan dan kebijakan tarif. Keputusan ASEAN untuk memberlakukan tarif pada barang-barang Tiongkok tidak hanya menyebabkan tindakan pembalasan seperti penolakan terhadap daging sapi ASEAN, tetapi juga membuka pintu bagi negara-negara lain untuk memanfaatkan peluang perdagangan baru. Rusia dengan peningkatan ekspor daging sapinya dan investasi dalam infrastruktur memposisikan dirinya sebagai mitra jangka panjang bagi Tiongkok, menciptakan dampak yang bertahan lama di pasar daging sapi global. Sementara itu, industri daging sapi ASEAN tertinggal menghadapi dampak dari hubungan yang tegang dengan Tiongkok dan masih belum jelas seberapa cepat mereka dapat pulih dan kembali menemukan pijakan di pasar global yang semakin kompetitif. Pergeseran pasar daging sapi global ini juga menegaskan pengaruh yang semakin besar dari Tiongkok sebagai pemain utama dalam perdagangan global. Saat negara-negara seperti Rusia dan Brasil semakin menganggap Tiongkok sebagai mitra dagang utama, keseimbangan kekuatan dalam perdagangan pertanian dengan cepat bergeser. Implikasi jangka panjang dari peralihan ini dapat membentuk kembali rantai pasokan global, dengan Tiongkok memainkan peran yang lebih dominan dalam menentukan negara mana yang memiliki akses ke pasar konsumen besar mereka. Bagi Amerika Serikat, situasi ini menjadi pengingat tentang kerentanannya dalam hubungan perdagangan dan potensi konsekuensi dari konflik tarif yang semakin meningkat. Dampak ekonomi dari tarif dan perang perdagangan. Dalam serangkaian pernyataan provokatif, Presiden Donald Trump mengusulkan ide untuk mencaplok Kanada dan Greenland yang memicu kontroversi besar. Ia menyarankan agar Kanada menjadi negara bagian ke-51, memposisikan ini sebagai solusi untuk tantangan militer dan ekonomi ASA. Dengan memasukkan Kanada dalam lingkup ASA, Trump berargumen bahwa kedua negara dapat lebih baik mengkoordinasikan sumber daya dan upaya keamanan mereka. Ia juga menyoroti signifikansi geopolitik Greenland, terutama cadangan mineral langka yang sangat besar, yang penting untuk berbagai industri teknologi tinggi, termasuk pertahanan dan teknologi energi terbarukan. Pernyataan ini memicu kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump bergerak ke arah sikap isolasionis dan ekspansionis yang berpotensi menyebabkan AS menjauhkan diri dari tetangganya dan merusak hubungan diplomatiknya di panggung global. Pernyataan Trump tentang ekspansi wilayah mendapat kritik luas, terutama dari tokoh politik dan diplomatik di Kanada dan Denmark, tempat Greenland merupakan wilayah otonom.
Usulan pencaplokan dianggap sebagai penghinaan terhadap kedaulatan nasional dan mencerminkan kecenderungan Trump untuk memprioritaskan kepentingan strategis daripada norma internasional yang telah mapan. Para kritikus berpendapat bahwa proposal semacam itu berisiko semakin mengisolasi AS dari komunitas global, menjauhkannya dari sekutunya, dan memperburuk hubungan yang sudah tegang dengan mitra utama. Selain itu, ide untuk memaksakan penggabungan wilayah melalui cara diplomatik atau militer adalah topik yang sangat kontroversial, yang menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri. Selain ambisi teritorialnya, Trump juga secara terbuka mengakui menggunakan taktik manipulasi politik, khususnya dengan memanfaatkan isu sosial untuk mempengaruhi opini publik. Ia mengakui penggunaan strategisnya terhadap kontroversi, seringkali dipicu oleh isu-isu yang membelah seperti imigrasi, ras, dan keamanan nasional, sebagai alat untuk menggairahkan basis pendukungnya dan membentuk hasil pemilu. Dengan memanfaatkan perpecahan sosial yang mendalam, Trump membentuk narasi yang resonan dengan ketakutan dan frustrasi pemilih, mengalihkan fokus dari kebijakan dan berfokus pada topik-topik yang emosional. Pengakuannya yang jujur menegaskan pemahamannya tentang bagaimana manipulasi sentimen publik bisa sangat efektif dalam kampanye politik modern. Pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran etis tentang penggunaan isu sosial sebagai senjata politik. Para kritikus berpendapat bahwa taktik semacam itu hanya memperdalam perpecahan sosial dan merusak integritas proses demokrasi. Meskipun metode Trump terbukti efektif dalam menggalang pendukungnya, hal ini juga menyoroti bahaya dari mengeksploitasi perpecahan untuk keuntungan politik. Jelas bahwa strategi Trump lebih dari sekadar mengamankan suara. Itu adalah tentang menciptakan lingkungan politik di mana pengaruhnya tetap tidak tertandingi dengan membangkitkan perdebatan kontroversial yang membuat perhatian publik tetap terfokus pada isu-isu yang memecah belah. Secara keseluruhan, usulan Trump untuk ekspansi wilayah dan manipulasi isu sosial mencerminkan pola pemerintahan yang lebih luas yang ditandai oleh oportunisme dan penekanan pada keuntungan politik pribadi. Taktik-taktik ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan internasional, tetapi juga mengungkapkan sejauh mana ia bersedia untuk pergi demi mengamankan kontrol teritorial dan keuntungan elektoral. Implikasi jangka panjang dari strategi-strategi ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi jelas bahwa hal tersebut berkontribusi pada polarisasi lebih lanjut dalam politik Amerika dan posisi diplomatiknya. Dampak ekonomi dari tarif dan perang perdagangan. Kebijakan tarif Presiden Donald Trump, khususnya yang menargetkan barang-barang Kanada dan mitra dagang lainnya, telah sangat membebani ekonomi Amerika Serikat. Tarif ini telah menyebabkan serangkaian konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk harga konsumen yang lebih tinggi, kehilangan pekerjaan, dan inflasi yang meningkat. Sebagai hasil langsung dari kenaikan tarif, bisnis, terutama yang ada di sektor manufaktur, menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, yang membuatnya lebih sulit untuk tetap kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional. Pasar saham AS juga menunjukkan volatilitas yang meningkat, dengan para investor merespons ketidakpastian yang diciptakan oleh langkah-langkah perdagangan Trump yang tidak dapat diprediksi. Ketidakkonsistenan kebijakan tarifnya telah menciptakan iklim ketidakstabilan yang menyulitkan bisnis untuk merencanakan investasi jangka panjang dan bagi investor untuk merasa aman tentang imbal hasil di masa depan. Biaya yang meningkat terkait dengan tarif sangat dirasakan oleh konsumen Amerika karena harga barang-barang sehari-hari terus meningkat. Situasi ini diperburuk oleh utang nasional yang semakin meningkat karena pemerintah meminjam untuk mendukung kebijakan fiskalnya. Kombinasi tarif yang tinggi dan utang nasional yang membengkak memberikan tekanan signifikan pada ekonomi yang mengarah pada tingkat inflasi yang lebih tinggi. Bagi konsumen, ini berarti biaya yang lebih tinggi untuk berbagai produk, mulai dari elektronik hingga bahan makanan, serta pengurangan daya beli mereka. Tampaknya tarif Trump memberikan lebih banyak masalah bagi ekonomi AS daripada sekadar peluncuran iPhone baru. Apakah Anda berpikir roller coaster ekonomi ini akan mereda atau kita akan menghadapi perjalanan yang penuh gejolak? Bagikan pendapat Anda di bawah. Siapa yang lebih merasakannya? Bisnis atau konsumen?
Ekonom dan analis semakin memperingatkan bahwa ekonomi Amerika Serikat menuju potensi resesi jika masalah ini tidak ditangani. Tidak adanya strategi ekonomi jangka panjang yang koheren dan berkelanjutan semakin merusak kepercayaan investor dan pertumbuhan ekonomi. Saat bisnis menghadapi biaya yang lebih tinggi, kehilangan pekerjaan meningkat, dan inflasi naik, semakin jelas bahwa kebijakan perdagangan saat ini memiliki dampak merugikan pada ekonomi. Tanpa pergeseran menuju kesepakatan perdagangan yang lebih dapat diprediksi dan seimbang, risiko penurunan ekonomi semakin kuat, dan ASN dapat menemukan dirinya bergumul dengan konsekuensi jangka panjang dari sistem keuangan yang melemah. Dari perspektif yang lebih luas, dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan Trump mengungkapkan tantangan kritis, menyeimbangkan kebutuhan akan langkah-langkah proteksionis dengan kenyataan ekonomi global. Meskipun tarif dimaksudkan untuk melindungi industri domestik, tarif tersebut juga mengganggu rantai pasokan yang sudah ada dan meningkatkan biaya bagi konsumen, sehingga merongrong stabilitas ekonomi yang sebenarnya ingin mereka lindungi. Jika AS terus berjalan di jalur ini tanpa pendekatan yang jelas dan strategis untuk menyelesaikan konflik perdagangan, risiko perlambatan ekonomi atau bahkan resesi akan semakin terlihat, mempengaruhi bisnis pekerja dan kesehatan keuangan negara secara keseluruhan. Strategi perdagangan Trump dan kompetisi global. Artikel ini menyoroti pergeseran signifikan dalam dinamika perdagangan global, menekankan bagaimana Tiongkok dan Rusia telah berhasil mengungguli AS di pasar seperti ekspor daging sapi dan otomotif, yang sebelumnya didominasi oleh Amerika. Sementara ASR bergumul dengan kebijakan perdagangannya sendiri. Khususnya di bawah pendekatan proteksionis Presiden Trump, negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia telah memanfaatkan peluang untuk memperluas pengaruh mereka di industri-industri kunci ini. Analis berpendapat bahwa Amerika Serikat tertinggal karena fokus tunggalnya pada tarif dan proteksionisme, tanpa memiliki strategi yang jelas dan kohesif untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar global. Strategi perdagangan Trump yang ditandai dengan tarif dan nasionalisme ekonomi yang agresif telah menciptakan lingkungan ketidakpastian yang membuat bisnis Amerika kesulitan untuk berkembang. Dengan memprioritaskan kemenangan politik jangka pendek di atas stabilitas ekonomi jangka panjang, Amerika Serikat berisiko kehilangan kepemimpinan di pasar global kunci. Meskipun kebijakan proteksionis dirancang untuk melindungi industri domestik dari kompetisi asing, mereka seringkali memiliki efek sebaliknya dengan meningkatkan biaya produksi, membatasi akses ke pasar global, dan meminggirkan mitra dagang. Tiongkok dan Rusia sebaliknya telah memanfaatkan pergeseran prioritas AS. Tiongkok, dengan pasar konsumen yang besar dan kapasitas manufaktur yang luas, telah dengan cepat meningkatkan dominasinya di sektor-sektor seperti produksi otomotif dan pertanian, termasuk daging sapi. Seperti yang terlihat dengan pergeseran baru-baru ini dari ekspor AS Rusia. Sementara itu, telah membuat kemajuan signifikan di pasar daging sapi global, terutama di Tiongkok, yang semakin mengurangi pangsa pasar AES. Negara-negara ini telah menunjukkan pandangan strategis, memperkuat kehadiran global mereka dengan mendiversifikasi hubungan perdagangan mereka dan berinvestasi dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Gejolak ekonomi dan politik yang diciptakan oleh kebijakan perdagangan Trump menimbulkan kekhawatiran serius tentang peran masa depan AS dalam perekonomian global. Dengan perang dagang yang semakin meningkat, AS menghadapi isolasi yang semakin besar karena sekutu-sekutunya mencari mitra perdagangan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Saat Tiongkok dan Rusia terus memperkuat posisi mereka, Amerika Serikat harus mempertimbangkan kembali pendekatannya jika ingin mempertahankan statusnya sebagai kekuatan ekonomi global yang dominan. Trajektori saat ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan perdagangan yang lebih strategis dan kolaboratif, Amerika dapat menemukan dirinya semakin tersingkir dalam kompetisi global untuk sumber daya, pasar, dan pengaruh. Secara ringkas, kurangnya strategi perdagangan yang koheren dan berpikiran ke depan di AS berkontribusi pada penurunan posisinya dalam perdagangan global. Meskipun kebijakan proteksionis pemerintahan Trump mungkin dirancang untuk melindungi industri domestik, konsekuensi jangka panjangnya terbukti merugikan, baik bagi bisnis AS maupun pengaruh ekonomi negara tersebut secara keseluruhan. Seiring dengan semakin intensifnya kompetisi global, Amerika Serikat perlu memikirkan kembali pendekatannya jika ingin tetap kompetitif di pasar global yang berkembang pesat.
Secara keseluruhan, artikel ini menggambarkan gambaran tentang AS yang berjuang dengan perang perdagangan, tantangan ekonomi internal, dan kompetisi global dengan kebijakan Trump yang berpotensi menyebabkan penurunan jangka panjang dalam posisi ekonomi negara tersebut.